Ya, kembali di Nusantara Siang, pemirsa, wabah COVID-19 yang merebak sejak awal Maret lalu telah memporak-porandakan sistem kehidupan masyarakat Indonesia. Roda perekonomian melambat, aktivitas warga juga terhambat seiring diterapkannya social distancing atau physical distancing guna memutus mata rantai keganasan virus tersebut. Palang Merah Indonesia atau PMI juga terimbas badai corona COVID-19 ini. Setelah adanya social distancing, stok darah di sejumlah daerah berada di ambang batas kekhawatiran seiring persediaan yang kian menipis. Dan untuk membahas hal ini sudah bersama kita Ketua PMI Profesor Yusuf Kalla. Ya, Ketua Umum PMI Pusat saat ini dengan Pak JK. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, ini di tengah badai corona ini sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi cadangan darah secara nasional? Ya, karena darah itu kan dari donor darah akibat coronavirus ini, maka orang tinggal di rumah, diupayakan tinggal di rumah, atau tidak boleh berkerumun. Sumber daya PMI itu ialah donor dari masyarakat, yang kedua juga dari donor bersama, dari kantor-kantor, dari sekolahan, dari kelompok-kelompok masyarakat. Karena akibat tidak boleh berkelompok, tidak boleh sama-sama, tentu donor ini berhenti. Tapi alhamdulillah kita atas dukungan daripada TNI Polri, sekarang ini donor yang besar itu dari TNI Polri dan seluruh Indonesia, dan itu sudah berjalan. Apa betul Pak saat ini kondisi persediaannya sudah menipis? Ya, sudah baik. Sudah cukup baik lah, walaupun tidak 100%, mungkin sudah berapa persen? Kita masih kurang 10-20%. Jadi sudah 90% lah. Sebelumnya kan 50% sudah naik sekarang. Nanti kalau ada masyarakat yang ingin melakukan donor darah itu sebenarnya aman nggak sih Pak? Aman. Ada protokol yang kan semua juga ada sistemnya, ada protokolnya. Nah, ini mungkin bisa disosialisasikan Pak bagaimana protokol untuk pengambilan atau melakukan donor darah ini? Ini Linda sekarang, sini Linda. Saya tuh hanya tahu saja pesannya. Ya, ini kami sekarang bersama dengan Dr. Linda Lukitariwaseso, merupakan pengurus bidang donor darah PMI Pusat ya Dok ya. Ini bagaimana Dok protokolnya? Ini saya perlu mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya ke Pak JK. Ini silakan Dok, bagaimana protokolnya yang baik? Ya, baik, terima kasih Mbak Tasya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami, Bapak Yusuf Kalla, bahwa kita ada protokol yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Itu ada 3. Satu, di mana kita mau berdonor berarti tempatnya. Kedua, pendonornya itu sendiri. Ketiga, petugas kami. Nah, sekarang kalau di tempat pendonornya atau pendonornya itu sendiri pasti melakukan pemeriksaan scan atau suhu yang sebelumnya kan tidak ada. Kemudian cuci tangan dan cuci lengan seperti itu. Itu untuk pendonornya. Dan seperti biasa kalau untuk pemeriksaannya standar yaitu dengan 4 penyakit. Ya, periksa cek HB, tensi dengan protokol yang sama. Kemudian untuk gedungnya atau tempatnya yang biasanya tidak kita lakukan desinfektan, itu kita lakukan. Jadi seluruh ruangannya, donor chair-nya, alatnya, dan yang lain-lainnya itu kita desinfeksikan. Kemudian untuk petugasnya menggunakan alat pelindung diri. Nah, tadi satu ada yang terlewat bahwa pendonornya mengisi formulir yang biasanya hanya 1, sekarang ada 2, di mana pengisiannya 1 pendonor apakah baru datang dari luar negeri atau dari tempat yang epicentrum terhadap COVID-19. Itu adalah protokol-protokol donor darah yang dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia. Baik, kalau syarat-syarat apa yang perlu dipersiapkan oleh seseorang jika ingin melakukan donor darah sebelum datang ke tempat untuk mendonor darahkannya? Ya, kalau itu sih tidak ada yang berubah. Yang pasti pendonor itu harus sehat. Kenapa? Karena akan memberikan donornya kepada orang yang sakit. Jadi badannya tidak boleh demam, tidak boleh ada batuk, tidak boleh sakit. Nah itu baru boleh berdonor.
atau tidak boleh minum obat, baik itu obat tekanan darah tinggi, kencing manis, atau minum Panadol aja tidak boleh. Kalau ada yang Seperti membutuhkan darah atau membutuhkan donor darah ini sebenarnya jadi saat ini tidak perlu khawatir ya dok ya? Oh ya, sangat tidak perlu khawatir. Hanya memang tadi sudah disampaikan Ketua Umum kami, dampak daripada work from home, ya kan, social atau physical distancing, ini memang menurun. Tapi itu di awal Maret ya, semenjak diumumkan. Tapi sekarang di April ini memang tidak 100% bisa mencukupi, masih ada kekurangan sekitar 10-20%. Dan oleh karena itu kita membuat kelompok yang lebih kecil, yaitu kita mendatangi para pendonor itu di rumah-rumah melalui komunitas. Jadi bisa di RT RW paling banyak 10-15 pendonor saja. Seperti itu. Oke, baik. Ini bagaimana selain untuk mendatangi rumah-rumah ini, bagaimana upaya dari PMI untuk mengajak seluruh masyarakat agar mau mendonorkan darahnya? Ya, yang pasti untuk mendonor darah ini kita karena darah tidak ada penggantinya, yang ada hanya di dalam tubuh kita masing-masing, sehingga PMI harus menjemput bola dalam hal bagaimana kita mendonorkan darah yang sehat ini akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Karena transfusi itu tidak bisa ditunda, ya. Dan memang penyakit yang COVID hampir jarang menerima darah, lebih banyak kepada mereka yang selalu rutin membutuhkan darah, misalkan penyakit talasemia, leukemia, oleh darah, kemudian yang sekarang cukup meningkat adalah demam berdarah, seperti itu. Saat ini yang paling sulit untuk diperoleh adalah golongan darah apa dok? Atau apa yang paling dibutuhkan memang seperti yang kita ketahui, golongan darah yang sedikit kan itu golongan darah AB, ya. Itu pasti kita agak sedikit kurang. Kemudian golongan darah A, seperti itu. Nah, oleh karena itu PMI saat ini membutuhkan golongan darah A dan AB. A dan AB ya dok ya. Kalau kendala-kendala dari PMI sendiri saat ini masih ada dok, karena kalau dilihat dari awal Maret sampai saat ini, jadi sudah bisa diatasi beberapa kendala-kendala seperti kekurangan itu hanya membutuhkan saat ini 10-20% saja ya dok ya. Tetapi adakah kendala-kendala lain yang perlu diatasi oleh PMI saat ini? Ya, tetap saja kendala-kendalanya adalah untuk mencari pendonor saat ini kan agak sulit ya, apalagi dengan bertambahnya PSBB saat ini. Jadi memang ketakutannya itu timbul juga dengan diumumkannya bahwa virusnya makin meningkat, jadi mereka makin takut untuk mendonorkan. Tapi itu tidak usah khawatir karena kami sudah ada protokol-protokol yang kita keluarkan dan itu aman. Baik, Dr. Linda mungkin bisa diberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar mau mendonorkan darahnya. Ya, baik. Kita punya semacam tagline adalah kalian di rumah yang sehat silakan mendonorkan darah. Transfusi darah di rumah sakit itu tidak bisa diberhentikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Linda. Dan selalu jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itulah tadi Dr. Linda Lukitariwaseso, pengurus bidang donor darah PMI Pusat, dan tadi juga kami telah berbincang juga dengan Ketua Umum PMI Pusat, Dr. Yusuf Kala. Dan pemirsa, Nusantara Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya, untuk itu tetaplah bersama kami.